Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Fida Latas, Kompas Jabar Sepekan akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, sepuluh orang diperiksa terkait keracunan massal di Cianjur. Pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya diwarnai klaim dan gugatan kembali. Wali Kota beserta 14 dubes lakukan historical walk peringati konferensi Asia Afrika. Kita awali Kompas Jabar Sepekan Saudara, 24 April 2025, pasca keracunan massal di dua sekolah di Cianjur. Polisi mengamankan wadah tempat makan dan memeriksa 10 orang terkait keracunan yang terjadi beberapa hari lalu. Puluhan siswa di dua sekolah di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis, program dari pemerintah untuk siswa. Sementara itu, untuk mengetahui pasti apa penyebab keracunan makanan ini, pihak Dinas Kesehatan sudah mengamankan sampel makanan yang dimakan para siswa untuk diperiksa kandungannya, apa yang ada di dalam makanan tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian Resor Cianjur tengah melakukan penyelidikan atas dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa ini. 10 orang diperiksa, sementara hingga kini kepolisian masih menunggu hasil laboratorium atas sampel makanan yang sebelumnya dikirim ke Labkesda Provinsi Jawa Barat. Untuk yang mana, Komandan? Pada saat itu, tim dari Satreskrim Polres Cianjur dan Polsek langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kemudian kita juga mengumpulkan bahan keterangan yang ada di lapangan, kemudian menyita beberapa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan daripada korban yang sejumlah kurang lebih 52 orang. Ada dua jenis tempat makan berbeda yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini sebagai tempat pengemasan makanan, yakni berbahan plastik dan juga berbahan stainless. Sementara menurut pihak kepolisian sendiri, rata-rata tempat makanan yang didistribusikan kedua sekolah ini yakni yang berbahan plastik. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, saudara, setelah terjadi kembali keracunan massal diduga akibat makanan bergizi gratis yang dibagikan pihak sekolah di Cianjur, Jawa Barat, 22 April lalu. Kali ini terjadi pada siswa SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 14 siswa SMP kini mendapatkan perawatan medis akibat keracunan. Satu persatu siswa SMP PGRI 1 Cianjur berdatangan menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat pada hari Selasa siang 22 April 2025. Total ada 14 siswa SMP yang masuk dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Rata-rata para siswa yang mengalami keracunan ini mengalami gejala yang sama seperti pusing, mual, dan muntah-muntah. Diketahui, kejadian ini terjadi di hari yang sama dengan puluhan siswa SMA yang mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis. Tepatnya kami RSUD Sayang kembali menerima pasien yang diduga mengalami keracunan makanan yang kejadian tersebut bermula dari kemarin. Itu di antaranya dari SMP PGRI 1 terindikasi ada 14 orang dan dari SMAN 1 Cianjur ada 1 orang. Untuk pelayanan selanjutnya kami RSUD Sayang Cianjur selaku rumah sakit daerah tentunya terus berusaha sebaik mungkin melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien terindikasi. Rata-rata mengeluhkan gejala apa aja? Di antaranya mengeluhkan untuk mual, muntah, dan diare. Kondisi saat ini gimana? Kondisi saat ini
agak mendingan sih, tidak seburuk yang kita pikir. Sebelumnya diberitakan RSUD Sayang Cianjur merawat puluhan siswa SMA yang mengalami keracunan. Namun seluruh korban kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Kita beralih ke berita terkait pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya, Saudara. Usai digelar pemilihan suara ulang, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Ai Diantani Sugianto dan Iip Miftahul Paus, menyatakan akan menggugat hasil pemungutan suara ulang ke Mahkamah Konstitusi. Rencana ini dipicu adanya kembali dugaan penyimpangan dan pelanggaran selama proses pemungutan suara berlangsung pada Sabtu 19 April 2025. Pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan 19 April 2025 berakhir dengan laporan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan tim gabungan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Ai Diantani Sugianto dan Iip Miftahul Paus dalam konferensi pers di Kesekretariat DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Minggu 20 April 2025. Juru bicara tim gabungan Aep Syarifuddin mengatakan bahwa keputusan untuk menempuh jalur hukum diambil setelah adanya gugatan penyelenggaraan PSU, adanya dugaan penyimpangan dan temuan pelanggaran. Kampanye dalam rangka membangun simpati masyarakat, segera perlu saya sampaikan ini ada hal yang sifatnya menurut kami sangat barbar. Yang pertama, secara resmi kami menyampaikan bahwa tim pasangan nomor 3 Haji Ai Ade Sugianto dan Haji Iip sekarang masih proses, termasuk juga di kami juga melakukan penghitungan tabulasi karena kami juga punya kamar itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, yang pasti secara resmi kami dari tim pasangan nomor 3 akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, tim paslon nomor 3 menang unggul mencapai 52% pada pilkada serentak. Namun, berakhir di diskualifikasi MK pada 24 Februari 2025 lalu. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masih dari hasil pemilihan suara ulang Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu 19 April 2025, pasangan nomor urut 2 klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat internal. PSU di Kabupaten Tasikmalaya digelar hari Sabtu 19 April 2025 di 39 kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Pasangan nomor urut 2 mengklaim dirinya menang dengan hasil hitung cepat dan angkanya jauh dengan pasangan calon lain. DPD Partai Gerindra Jawa Barat mengklaim kemenangan paslon nomor 2 sesuai dengan yang ditargetkan dan angkanya mencapai 53,91%. Cecep Nurul Yakin mengatakan pihaknya berterima kasih karena masyarakat telah memilihnya untuk memimpin Tasik 5 tahun ke depan. Ya, dan insya Allah sudah 100% ya. Itu 01 Iwan Dede 16,91%. Kemudian 02 Cecep Asep, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, target kita tercapai dengan persentase 53,91%. Saudara, sejumlah umat Katolik gelar doa bersama atas wafatnya Sri Paus Fransiskus. Usai jeda, kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan.
Anda masih menyaksikan Kompas Jabar. Sepekan saudara, umat Katolik di Kota Bandung menggelar doa bersama atas wafatnya Sri Paus Fransiskus di Vatikan 21 April 2025. Doa bersama digelar di Gereja Katedral Kota Bandung. Doa bersama digelar di Gereja Katedral diikuti oleh sejumlah umat Katolik di Kota Bandung. Doa bersama berlangsung pada pukul 17.00 dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada 21 April 2025. Doa dipimpin oleh Pastor Peter Elvin Atmaja OSC. Untuk umat yang ingin berdoa untuk Sri Paus, Gereja Katedral dibuka hingga malam hari. Pastor Peter Elvin Atmaja mengungkapkan Sri Paus Fransiskus merupakan tokoh internasional yang banyak memperjuangkan kemanusiaan. Umat Katolik merasa kehilangan atas wafatnya Sri Paus Fransiskus. Ya, setelah kami mendengar kabar kematian Bapak Paus, kami langsung mengadakan misa live streaming supaya umat dari rumah juga bisa mengikuti. Lalu kita berinisiatif setelah misa, tidak misa khusus sebetulnya misa biasa karena sedang oktav Paskah, karena baru kemarin persis kita merayakan Paskah, hari ini masih merayakan oktav Paskah namanya. Jadi hanya memasang intensi saja, artinya mendoakan Paus dengan khusus secara khusus, lalu setelah ini kita ada doa rosario. Doa rosario, kita mohon bantuan perantaraan doa Bunda Maria kepada Allah supaya Bapak Paus dapat damai di surga sana. Dan dari surga sana kita juga berharap Bapak Paus mendoakan kita yang masih berziarah di bumi ini. Pastor Elvin mengajak kepada umat Katolik di seluruh Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, agar mendoakan Sri Paus Fransiskus. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jelang musim haji 2025, Kemenakan Wil Jabar Kamis siang 24 April 2025 bebenah fasilitas asrama haji Indramayu, Jawa Barat. Tidak hanya itu, Kemenakan Wil Jabar juga menyiapkan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Di asrama haji inilah ribuan calon jemaah haji dari sejumlah wilayah di Jawa Barat akan diberangkatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Tanah Suci Arab Saudi. Sehingga untuk melayani tamu Allah di musim haji mendatang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai berbenah. Di antaranya adalah fasilitas asrama haji Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan panitia penyelenggara ibadah haji yang akan mendampingi para calon jemaah haji dari berangkat hingga kembali ke tanah air. PPIH pembantu, ini kan PPIH inti, nanti kemudian akan dibantu PPIH pembantu untuk melayani pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berasal dari embarkasi Jakarta, Bekasi, dan Indramayu. Mudah-mudahan dengan hadirnya para PPIH yang baru dilantik, kami bisa memaksimalkan meningkatkan pelayanan dari tahun kemarin. Sementara itu, saudara, sebanyak 14 duta besar negara-negara Afrika hadir di Kota Bandung untuk mengenang konferensi Asia Afrika yang pertama kali digelar tahun 1955 silam. Para dubes tersebut melakukan historical walk dan mengunjungi Museum KAA. 70 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika digelar sederhana di Kota Bandung. Sebanyak 14 duta besar dari negara-negara Afrika hadir di Kota Bandung. Ke-14 dubes tersebut bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan menuju ke Gedung Merdeka atau yang lebih dikenal dengan Historical Walk. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kedatangan tamu istimewa ini untuk mengenang dan merayakan Konferensi Asia Afrika ke-70. Farhan juga mengatakan mendapatkan saran dari sejumlah duta besar untuk mengganti beberapa bendera. Alhamdulillah hari ini Kota Bandung kedatangan tamu-tamu istimewa bersama Pak Dirjen Oda Kemendagri bersama dengan para duta besar dari negara-negara Afrika yang dalam rangka hadir untuk merayakan kembali 55 tahun Konferensi Asia Afrika. Sambil koreksi sedikit-sedikit karena ada beberapa negara Afrika yang benderanya udah mesti ganti, jadi
Masukan dari mereka sangat berharga untuk kami dan dibantu oleh museum yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juga gedung konferensi Asia Afrika atau gedung mereka yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, salah satu delegasi yakni Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Awadia Benadelah mengatakan semangat Asia Afrika dari Kota Bandung sangat berarti bagi negara-negara Afrika. The spirit of Bandung is something very important for all African ambassadors. It is something who happened 70 years before, and it's continuing, and we have big hopes that we continue to preserve this spirit of Bandung. So thank you very much. Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengatakan perayaan Konferensi Asia Afrika ke-70 ini sengaja digelar dengan sederhana, namun berkesan bagi delegasi yang hadir. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Saudara, puluhan domba dari berbagai daerah diikutsertakan dalam kontes kambing dan domba nasional 2025 di Lanut Hussein Sastra Negara Minggu siang 20 April 2025. Ini merupakan kegiatan tradisi untuk melestarikan budaya kearifan lokal Jawa Barat. Inilah domba-domba cantik dan gagah yang ikut dalam kontes kambing dan domba yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-79 di Lanut Hussein Sastra Negara, Bandung, Minggu siang 20 April 2025. Dalam kontes nasional ini, Lanut Sastra Negara bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia, HPDKI Kota Bandung. Namun, peserta yang hadir meliputi peternak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, dan Cianjur. Domba-domba milik para peternak ini turut serta dalam kontes yang mengikuti 3 kategori, yaitu Raja Kasep, Raja Bibit, dan Raja Pedaging. Peserta pada hari ini terdapat lebih daripada 60 peternak domba dan kambing yang ikut berkompetisi. Di Lanut Hussein Sastra Negara ini ada beberapa kategori yang kita pertandingkan ataupun kita lombakan. Di antaranya adalah kesehatan domba yang masih usia dini. Yang kedua adalah kita lihat dari kondisi gigi daripada domba dan kambing. Dan yang ketiga adalah dari bobot yang terberat. Dalam kontes ini ada 2 kategori penilaian, yakni kesehatan dan kedua adalah adik-adik. Dari adik-adik ini juga dilihat bentuk tubuhnya dari depan hingga ke belakang. Selain itu, ada juga bobotnya. Nantinya selain kontes, event ini diharapkan dapat memacu para peternak untuk dapat menghasilkan domba yang berkualitas. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pangandaran Airshow 2025 yang digelar di setiap tahun oleh Susi Pujastuti di Pangandaran, Jawa Barat selalu memberikan kejutan. Kali ini saudara, kejutan diberikan kepada 36 anak sekolah SD yang memiliki prestasi di sekolahnya, yang mereka berkesempatan naik pesawat gratis milik Susi Air. Kebahagiaan dirasakan oleh 36 anak sekolah SD di Pangandaran, Jawa Barat mendapat kesempatan naik pesawat gratis dari maskapai Susi Air milik pengusaha Susi Pujastuti Minggu 19 April 2025. Kali ini anak-anak mendapat tumpangan gratis ini tidak sembarangan, melainkan yang memiliki prestasi di sekolahnya.
Terlihat anak-anak rela antri ketika naik pesawat Cessna Caravan, kemudian terbang memutari selama 15 menit sambil melihat keindahan pantai Pangandaran dari udara. Pak Dila, takut gak kalau naik pesawat? Gak takut? Pingin ya? Terus sebelumnya emang Pak Dila pernah naik pesawat? Enggak. Tadi Pak Dila sama siapa nih? Sama mama. Sendiri sini ya. Kalau sekolah Pak Dila kelas berapa? Kelas 3. Seneng ya bisa naik pesawat? Bayar gak? Gratis ya? Chief Operating Officer Susi Air, Melina Sari mengatakan, program ini ingin memberikan reward khusus bagi siswa atas prestasi yang telah mereka capai di sekolah, sekaligus mengenalkan lebih dekat tentang dunia dirgantara dan memupuk minat mereka terhadap bidang ini. Lebih kepada anak-anak, karena di situ mengenalkan dunia aviasi ini ke anak-anak. Jadi mungkin ke depan anak-anak ini bisa punya mimpi jadi pilot, punya kecintaan terhadap aviasi seperti itu. Jadi ini anak-anak yang dibawa ini sekarang naik pesawat gratis berapa orang? Gratis. Berapa orang, Bu? Bayar. Satu penerbangan 12 orang, kita 3 kali penerbangan buat masyarakat dan anak sekolah. Rasa bahagia juga dirasakan oleh Azam, siswa kelas 4 SD yang mendapat hadiah tiket pesawat gratis. Dirinya tidak pernah menyangka perusahaan penerbangan Susi Air memberikan keberuntungan bagi dirinya dan teman-teman yang lain untuk naik pesawat. Mau naik pesawat? Iya. Pernah sebelumnya naik pesawat? Enggak. Gimana ceritanya bisa diajak naik pesawat nih? Saya datang ke air show di Pangandaran. Terus kepilih. Tadi sama siapa datang ke sini? Sama ibu. Ibu. Emang Ajam dari mana? Dari Pangandaran. Pangandaran. Senang bisa naik pesawat? Senang. Takut gak? Enggak. Acara Pangandaran Air Show menjadi hiburan tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pangandaran. Momen ini menjadi magnet wisata di kawasan Pangandaran. Kedepan, Susi Air berencana akan terus mengembangkan Pangandaran Air Show menjadi lebih besar agar dapat menarik perhatian lebih banyak orang datang ke Pangandaran. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Fida Latas, pamit undur diri. Sampai jumpa.